Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septulandari, NPM F0G020001. Di sini saya akan menjelaskan sistem saraf. Selamat menyaksikan. Sistem saraf. Sistem saraf merupakan suatu sistem koordinasi yang bertugas menyampaikan stimulasi atau rangsangan dari reseptor ke saraf pusat, otak dan sumsum tulang belakang untuk diterjemahkan dan mengantarkan informasi yang diperoleh ke efektor. Fungsi sistem saraf: A. Input sensori, menerima rangsangan atau stimulasi untuk kemudian diteruskan ke otak dan sumsum tulang belakang. B. Integrasi. Otak dan sumsum tulang belakang mengelola informasi yang diterima dari seluruh tubuh dan mengirim kembali respon yang dihasilkan. C. Output motorik. Mengantarkan impuls ke efektor baik sel maupun organ, terutama otak dan sel-sel kelenjar yang akan menghasilkan respon tubuh. Sistem saraf terdiri dari dua bagian utama. Yang pertama, sistem saraf pusat. Yang kedua, sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, lokasi, terletak di bagian tengah tubuh. Yang kedua, terdiri dari otot dan sumsum tulang belakang. Yang kedua, sistem saraf tepi, terdapat di seluruh bagian tubuh kecuali otot dan sumsum tulang belakang. Sistem saraf terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, sistem saraf dibangun oleh jaringan saraf. Yang kedua, jaringan saraf terdiri dari neuron dan sel-sel glia. Yang ketiga, neuron membawa atau mengantarkan input saraf. Yang keempat, glia merupakan sel-sel pendukung neuron. Sel-sel pada sistem saraf yang membawa input saraf disebut dengan neuron. Neuron. Struktur neuron. 1. Dendrik, menerima sinyal dari reseptor maupun dari neuron-neuron lainnya. 2. Badan sel, terdiri dari nukleus dan organel-organel sel. 3. Akson, mengantarkan impuls ke sel-sel neuron lainnya. Struktur neuron. Yang pertama dendrik, yang kedua badan sel, yang ketiga akson. Tipe neuron berdasarkan fungsinya. Yang pertama neuron motorik, yang kedua neuron sensorik, yang ketiga neuron intermediate. Neuron motorik. Neuron motorik berperan dalam mengantarkan sinyal saraf dari sistem saraf pusat ke efektor, umumnya ke otot dan sel-sel kelenjar. Efektor kemudian memberikan respon terhadap stimulasi yang diterima. Yang kedua, neuron sensorik. Neuron sensorik menerima rangsangan atau stimulasi seperti cahaya, panas, tekanan, dan zat kimia serta menyampaikan informasi yang dapat ke sistem saraf pusat. Yang ketiga, neuron intermediate. Neuron intermediate berperan dalam membawa impuls saraf di antara bagian-bagian pada sistem saraf pusat. Tipe neuron berdasarkan bentuknya: 1. Bipolar, 2. Multipolar, 3. Unipolar, 4. Anaksonik. 1. Bipolar, terdiri dari 1 akson dan 1 dendrik. Kedua, multipolar, terdiri dari 1 akson dan banyak dendrik. Ketiga, unipolar, memiliki 1 akson yang bercabang. Keempat, anasonik, terdiri dari banyak dendrik tapi tidak memiliki akson. Bagaimanakah proses penghantaran impuls saraf pada neuron? Neuron merupakan sel-sel yang mengantarkan impuls saraf.
Ketika akson dalam kondisi aktif, akson mengantarkan impuls saraf. Kondisi ini disebut juga dengan potensial aksi. Membran. Pada kondisi biasa, akson tidak mengantarkan impuls saraf. Bagian dalam akson bermuatan negatif dibandingkan bagian luar. Potensial aksi dihasilkan melalui aliran ion bermuatan positif yang melewati membran akson. Ketika saluran ion Na+ terbuka, ion Na+ bergerak masuk ke dalam akson. Hal ini menjadi bagian dalam akson menjadi bermuatan positif. Ketika saluran ion K+ terbuka, ion K+ bergerak ke akson. Hal ini menjadi bagian dalam akson menjadi bermuatan negatif. Impuls saraf. Saluran ion Na+ terbuka, ion Na bergerak masuk ke dalam akson. Bagian dalam akson menjadi positif. Saluran ion K+ terbuka, ion K+ bergerak keluar akson. Bagian dalam akson menjadi negatif kembali.